terkait penanganan kasus tersebut. Selain itu, TNI dan juga Brimob juga meminta agar massa membubarkan diri karena memang unjuk rasa di lokasi ini sudah berlangsung sejak Kamis malam dan tentunya mengganggu lalu lintas. Di antaranya tadi kami juga sempat ada 2 koridor bus Transjakarta yang tidak beroperasi karena tertutup oleh massa aksi. Lintang. Ya, Rahmat, tadi saya juga memantau massa ini sudah mulai membubarkan diri sekitar pukul 10.30. Apakah ada informasi mereka akan kembali atau bergerak ke arah mana? Apakah ada agenda yang sudah terlihat begitu? Ya, sejauh ini belum ada informasi pasti mereka akan meninggalkan atau tidak. Namun memang konsentrasi massa yang tadinya berada tepat di depan Mako Brimob Kuitang ini sekarang sudah bergeser begitu, sudah menjauh dari titik ini, dan sekarang saat ini hampir tidak ada sama sekali massa di area sini. Namun memang tak jauh di belakang kami masih ada sejumlah massa dari ojek online yang masih bertahan di sana begitu, Lintang. Baik, Rahmat. Jadi tadi mediasi sudah dilakukan dan massa telah membubarkan diri. Kita akan nanti seperti apa kondisi terkini di Mako Brimob Jakarta. Terima kasih Rahmat Prasetyo dari Mako Brimob Kuitang, Jakarta. Dan saudara, Kompas TV, di Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak. Ya, nanti teman-teman yang luka nanti izin Pak. TNI ikut menengahi nggak Pak? Pasti. Saya ada di sini. Nanti di sana Pak. Saya di sini. Ada kita. Teman saya minta dibebasin ya Pak yang tahan ya. Kami masih percaya sama TNI Pak ya. Saya masih percaya ya. Saya minta tolong kalau di sini untuk kejar bersama-sama. Oke. Yang lain ya. Pasti. Yang lain silakan mundur dulu biar kita tolong. Menyangkut nyawa soalnya. Rekan-rekannya dikontrol. Jadi yang ngomong berdua aja. Selama adil, Pak, selama terbuka, kami jamin mereka aman. Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat ya. Ya. Yang penting adil, Pak. Sepakat kita. Ya, sepakat, Pak. Nanti yang ngomong enggak semua ya? Iya, enggak semua. Ya, Pak. Duduk. Ada perwakilan. Kita kontrol ya. Bisa duduk. Setelah duduk. Pak, siapa namanya? Amsani, Pak. Pak Amsani. Setelah duduk, saya undang komandan Brimob. Ya, boleh, Pak. Duduk. Masih teriak-teriak. Bapak ngomong pakai mic. Tolong duduk dulu, tolong kawan. Duduk. Ini kita minta keadilan kita. Biar proses cepat. Kita minta keadilan. Tolong duduk dulu teman-teman. Duduk. Kita minta keadilan semuanya. Kita bela semua teman kita. Kita bela semua. Sampai titik Boleh lepas mic-nya, Bang.
Satu pengemudi ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan rantis Brimob begitu. Tadi pagi terpantau di Mako Brimob Kuitang, Jakarta, masa menghadiri Mako Brimob Jakarta untuk menuntut transparansi dari kasus Afan Kurniawan yang meninggal tertabrak oleh kendaraan rantis Brimob. Dan kita juga sedari pagi memantau TPU Karet Bifak, tempat pemakaman Afan Kurniawan, yang sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi tadi, saudara. Tadi pagi, masa yang mendatangi Mako Brimob Jakarta di Kuitang menuntut untuk oknum pelaku penabrakan diusut secara transparan dan pembebasan demonstran yang ditangkap buntut dari unjuk rasa Kamis 28 September kemarin. Namun saat ini kita akan ke TPU Karet Bifak terlebih dahulu. Ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang yang akan melaporkan situasi terkini di pemakaman driver ojek online Afan Kurniawan. Rahma, bagaimana prosesi pemakaman? Apakah berjalan kondusif hari ini? Yang rapi. Rahma dan juga saudara, ini baru saja selesai prosesi pemakaman dari posisi pemakaman Afan Kurniawan, dan saat ini kita mencoba untuk mewawancarai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri. Kita akan melihat ini tadi juga dari Kapolda Metro Jaya mengikuti atau sempat melihat pemakaman Afan Kurniawan, dan kita akan mendengar bagaimana pernyataan dari Kapolda Metro Jaya ini. Irjen Pol Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya akan memberikan keterangan Lintang. Kita dengarkan Lintang. Tertib ya Pak. Gimana? Ya, perlu kami sampaikan pada seluruh media ya. Kami dari tadi malam ya dengan Bapak Kapolri sudah bertemu dengan orang tua korban ya. Bapak siapa namanya? Pak Zulkifli ya. Pak Zulkifli, dan kami juga tadi malam sudah menyampaikan bela suka yang mendalam ya keprihatinan kita atas musibah ini ya. Bagaimanapun juga rekan-rekan adalah saudara, para ojol ini saudara kita ya, orang lain, saudara kita semuanya, yang tentunya dari malam sudah sampaikan bahwa saya pribadi dan institusi ya, Polda Metro Jaya dan juga segenap aparat keamanan yang melakukan pengamanan mengaturkan ya, terus berduka cita yang mendalam ya, dan juga untuk keluarga korban meminta kita untuk tindak tegas, meminta keadilan ya. Tentunya kita akan profesional ya dalam menyikapi ini dan akan proses ya. Dan tadi malam pun dari Kadipropam sudah menyampaikan bahwa 7 orang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan sudah akan penahanan. Dan mungkin untuk kedepannya kita tidak tahu, nanti akan lihat secara transparan ya, secara objektif ya, mungkin dari semua pihak bisa mengikuti sampai di mana proses penyidikannya itu. Dan selanjutnya kami juga tadi malam mungkin sampai sekarang sepakat dengan Pak Zulkifli ya, bahwa kita menjadi saudara ya. Pak Zulkifli menganggap saya sebagai saudara. Jadi apapun tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk masalah yang mulai pengurusan jenazah almarhum, semuanya kami yang menyediakan ya. Sampai bukan hanya itu saja ya, kedepannya pun beliau ya, Pak Zulkifli itu tetap ingin membina hubungan kami, karena
kebetulan ada beberapa hal yang beliau sampaikan yang mungkin kami tidak sampaikan di sini ya, karena memang Masalahnya polisi sering melakukan kekerasan yang berlebihan. ya itu saya mohon maaf ya, saya dari Pak, itu harus ya, ada. kita akan perbaiki, akan kita berikan arahan yang tegas pada anggota. Ada reformasi atau hanya 7 orang itu? Ini kan Kita- sistemik seluruh polisi. Saat ini saya selalu pimpinan di Polda Metro mohon maaf pada masyarakat Jakarta ya, pada Pak, ini umumnya. bukan lebaran, Pak. Ini Ya publik, masalah ini negara loh. masalah ini mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik ya, kita kelola dengan baik. 7 orang itu tidak ada reformasi namanya. Jadi tidak ada reformasi ya. Sudah bisa disebut belum namanya, Pak? 7 orang itu datanya mungkin saya ada di Kadipropam ya, tadi malam sudah sampaikan. Saya rasa sementara itu karena saya akan masih melakukan pengamanan, kita akan melakukan pengamanan wilayah, jangan sampai terganggu ya, baik itu kelancaran pengguna jalan maupun lainnya. Itu saja. Terima kasih. Katanya polisi yang luka juga ya Pak ya? Ada. Lagi Pak. Baik, saudara, itu tadi situasi terkini di di TPU Karet Bifak. Tadi ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang sempat mengikuti prosesi pemakaman Afan Kurniawan. Saudara, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebut sudah bertemu dengan orang tua korban tadi malam dan menyampaikan bela sungkawanya yang sebesar-besarnya. Dan atas nama pribadi serta institusi Polri meminta maaf kepada keluarga korban Afan Kurniawan. Terkait dengan perbincangan dengan keluarga, Irjen Pol Asep Edi Suheri menyebutkan bahwa keluarga meminta kasus peristiwa tertabraknya Afan atau salah satu pengemudi ojek daring diusut secara transparan. Irjen Pol Asep juga meminta kepada jajarannya untuk memperbaiki kinerja dan Kapolda Metro Jaya berikan arahan kepada petugas kepolisian untuk berhati-hati untuk menghindari hal-hal serupa. Saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini pantauan udara dari TPU Karet Bifak, tempat pemakaman Afan Kurniawan, salah satu pengemudi ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan Brimob.